Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Nurhana Ramadhani dengan NIM 411-2001-057. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul penelitian saya, yaitu pengaruh promosi, brand image, dan harga terhadap keputusan pembelian pada toko online Shopee di Kota Batam. Yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Dalam era globalisasi yang berkembang pesat saat ini, Internet telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Internet bukan lagi sesuatu yang tabu, tetapi menjadi sesuatu kebutuhan yang hampir semua orang mengenalinya. Peran internet tidak lagi terbatas pada sebagai sumber informasi, namun telah meluas menjadi sarana untuk melakukan transaksi, menciptakan pasar baru, dan membentuk jaringan bisnis yang tak terbatas oleh batasan geografis atau waktu. Perkembangan internet yang pesat telah mengubah pola perilaku konsumen dalam berbelanja. Dari awalnya berbelanja secara langsung atau tatap muka, kini masyarakat beralih ke berbelanja secara online melalui internet dan telepon genggam. Fenomena ini telah menciptakan peluang bisnis baru, salah satunya adalah e-commerce. E-commerce memungkinkan konsumen untuk berbelanja dengan lebih efisien, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dibandingkan dengan berbelanja secara tradisional, terutama bagi masyarakat yang sibuk bekerja dan memiliki keterbatasan waktu. E-commerce menjadi pilihan yang sangat efektif. E-commerce, yang merupakan singkatan dari electronic commerce, telah menjadi fenomena yang merambat luas dalam dunia bisnis. Berbagai jenis kegiatan mulai dari transaksi, pembelian, distribusi, penjualan, hingga pemasaran produk ini dapat dilakukan melalui internet. Salah satu pemain utama dalam e-commerce, yaitu seperti Shopee, telah mengubah cara orang berbelanja secara mendasar. Pengaruhnya terhadap keputusan pembelian menjadi signifikan, di mana faktor-faktor seperti harga, promosi, dan citra merek memegang peran penting, terutama dalam menghadapi perilaku konsumtif generasi Z yang cenderung mempertimbangkan promosi dan harga dalam pengambilan keputusan pembelian secara online. Selanjutnya, ada rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Yang kedua, apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Dan yang terakhir, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Selanjutnya, di sini ada 7 penelitian. 7 penelitian ini, yang pertama, untuk menguji secara empiris pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, itu untuk menguji secara empiris pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir, yaitu menguji secara empiris pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, di sini ada manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian ini, ada dua manfaat yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah manfaat praktis, yaitu diharapkan dapat menjadi sumber referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mendalami lebih lanjut mengenai keputusan pembelian online. Dan yang kedua, itu manfaat teoritis, yaitu dalam memberikan manfaat paduan praktis bagi pelaku bisnis e-commerce, termasuk penjual di Shopee. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menyusun kampanye promosi yang efektif, memperkuat citra merek yang positif, dan menetapkan harga sesuai dengan preferensi konsumen. Selanjutnya ada kajian teori. Untuk penelitian ini menggunakan teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen menurut Kotler and Feller adalah studi tentang bagaimana individu, organisasi, dan kelompok membeli, memilih, dan menggunakan ide, produk, atau jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Konsep ini menekankan pentingnya orientasi pemasar terhadap kepuasan pelanggan dan pengertian bahwa perilaku konsumen adalah landasan dalam pengambilan keputusan pembelian. Sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk, konsumen mempertimbangkan berbagai faktor-faktor seperti harga, kualitas, kegunaan barang tersebut yang merupakan bagian dari perilaku konsumen.
Fokus utama perilaku konsumen adalah bagaimana individu membuat keputusan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mengkonsumsi barang. Proses perilaku konsumen seperti yang dijelaskan oleh Kotler and Keller mencerminkan tahapan yang berkesinambungan dimulai dari sebelum pembelian, selama pembelian, hingga setelah pembelian. Evaluasi pasca pembelian merupakan bagian penting dari proses ini, yang memberikan umpan balik kepada pemasar untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Informasi ini juga membantu manajemen memahami preferensi pelanggan dan merumuskan kembali strategi pemasaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, untuk penelitian terdahulu, hanya beberapa yang saya cantumkan di sini. Yang pertama ada Ernawati et al. Tahun 2021 mengenai yang membahas tentang pengaruh promosi harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian pada situs e-commerce Zalora. Yang kedua ada Januar 2023, pengaruh promosi harga dan brand image terhadap keputusan pembelian something di Shopee. Selanjutnya ada Khairani dan Trihatin 2020, pengaruh promosi dan citra merek terhadap keputusan pembelian di website Traveloka. Dan selanjutnya itu ada Francisca dan Madiawati tahun 2021 yang membahas mengenai pengaruh harga, promosi, kualitas pelayanan, dan citra merek terhadap keputusan pembelian pada pengguna Shopee di Bandung. Selanjutnya, ada 3 hipotesis penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu hipotesis pertama, promosi pengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang hipotesis kedua adalah brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan hipotesis ketiga yaitu harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya di sini ada tabel operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama ada variabel promosi dengan definisi menurut Kotler mengemukakan bahwa promosi penjualan adalah insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian dan penjualan dari suatu produk atau jasa. Dari indikator pengukuran promosi, yang pertama ada periklanan, yang kedua sales promotion, dan yang ketiga personal selling. Selanjutnya ada variabel brand image, yaitu menurut Kotler and Keller, merupakan gambaran sifat ekstrinsik dari suatu produk atau jasa, termasuk cara di mana merek berusaha memenuhi kebutuhan psikologis atau sosial pelanggan. Indikator pengukurannya yaitu identitas merek, yang kedua kepribadian merek, yang ketiga asosiasi merek, keempat sikap dan perilaku merek, dan kelima keunggulan dan kompetensi merek. Selanjutnya itu ada variabel harga. Menurut Kotler dan Armstrong, harga merupakan jumlah uang yang dikeluarkan untuk sebuah produk atau jasa, atau sejumlah nilai yang ditukar oleh konsumen untuk memperoleh manfaat atau kepemilikan atau penggunaan atas sebuah produk atau jasa. Indikator pengukuran dari harga ini sendiri, yang pertama ada keterjangkauan harga, yang kedua kesesuaian harga, yang ketiga kesesuaian harga dengan manfaat, dan yang keempat ada daya saing produk. Dan selanjutnya yaitu variabel terakhir, keputusan pembelian. Menurut Kotler and Armstrong, mengemukakan bahwa keputusan pembelian ialah sikap pembeli konsumen mengacu pada perilaku pembelian akhir individu dan rumah tangga selain barang dan jasa untuk dikonsumsi pribadi. Indikator pengukuran keputusan pembelian tersebut, yang pertama ada kemantapan pada sebuah produk, yang kedua kebiasaan dalam membeli, yang ketiga memberikan rekomendasi kepada orang lain, yang keempat melakukan pembelian ulang, dan yang kelima tetap memilih produk tersebut. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Di sini yang pertama ada jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Jenis data yang digunakan adalah skala ordinal menggunakan metode penskalaan skala liter. Sumber data dari
Kuesioner yang disebarkan kepada responden yang merupakan penggunaan aktif platform Shopee di Kota Batam. Untuk instrumen penelitian ini, metodenya pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner ini dibentuk dalam Google Form. Selanjutnya itu ada waktu, lokasi, dan objek penelitian. Waktu yang direncanakan penelitian ini dimulai dari bulan Januari tahun 2024. Lokasi penelitian ini sendiri dilakukan di Kota Batam, dan objek penelitian ini merupakan masyarakat Kota Batam aktif yang menggunakan aplikasi Shopee. Setelah itu ada teknik penetapan jumlah sampel. Eh, Teknik ini menggunakan rumus Wofin dengan jumlah populasi warga Kota Batam pada tahun 2023 yaitu 1,240 juta 792 jiwa. Dengan jumlah sampel yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu 100 responden. Selanjutnya, untuk teknik penarikan sampel, yaitu menggunakan metode random simple sampling. Karakteristik responden yaitu siapapun yang mengetahui dan pengguna aktif aplikasi Shopee di Kota Batam. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik ini pengumpulan data sendiri, penyebaran kuesioner online berupa Google Form, penelitian kepada teman atau keluarga atau masyarakat yang tinggal di Kota Batam dan pengguna aktif aplikasi Shopee. Selanjutnya untuk teknik pengolahan data, ini peneliti melakukan pengecekan terhadap kuesioner terlebih dahulu, selanjutnya mengumpulkan semua data, lalu diolah data tersebut ke aplikasi SPSS. Selanjutnya untuk teknik analisis data, yang pertama itu uji kualitas data yang berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya menguji juga asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterogeneity. Selanjutnya yang ketiga itu menguji hipotesis, yaitu analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji hipotesis secara simultan, dan uji hipotesis secara parsial. Cukup sekian presentasi saya hari ini mengenai penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.